Yohanes pasal 2. Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai ayat 11. Kita baca secara bergantian. Saya pertama, kalian yang kedua. Nah, ini tentang perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Saya mau bahas, ya ini sering dibahas juga di khotbah-khotbah di gereja atau dimanapun ya, tentang perkawinan di Kana, mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus yang pertama kali, yaitu apa? Air menjadi air anggur, air biasa menjadi air anggur. Yesus dan murid-muridnya dan ibunya Maria diundang ke perkawinan di Kana. Nah, cuma dalam pesta itu mereka kehabisan anggur, ya. Nah, tentu kalau dalam pesta kehabisan anggur itu sesuatu yang memalukan ya. Apalagi kalau masih banyak yang belum dapat diundang. Ya sama kalau kita mengundang orang ke acara kita dan makanan kurang, ada yang tidak dapat, kira-kira rasanya gimana? Malu pasti kan, malu. Ya. Nah, ini pun yang dihadapi oleh yang punya pesta di Kana gitu kan. Ibu Yesus melihat kejadian itu di ayat 4. Kita mulai dari ayat 3. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Artinya ibu Yesus melihat dalam pesta itu mereka kekurangan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu, saatku belum tiba. Ya. Nah, ini yang saya mau tekankan di ayat 5. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Apapun yang dikatakan Yesus, buatlah itu. Ya, lakukanlah itu. Nah, kalau kita tarik di dalam kehidupan kita sehari-hari, banyak perkataan Yesus yang kita dengar. Benar nggak? 5 pasal sehari kamu baca, itu perkataan siapa? Itu perkataan Yesus. Yesus adalah yang kita bahas sebelum-sebelumnya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang jadi. Jadi tiap hari sebenarnya banyak sekali perkataan-perkataan firman atau perkataan-perkataan Tuhan Yesus yang kita dengar. Tapi apakah perkataan itu terjadi dalam hidup kita? Ada yang terjadi, ada yang Tidak. kebanyakan Tidak. Kenapa tidak terjadi? Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu, saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, kepada pelayan yang ada di situ. Maaf tadi bukan murid, kepada pelayan-pelayan yang ada di situ. Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Ya. Perkataan yang sama juga kepada kita saat ini. Apa yang kamu dengar dari firman itu, buatlah itu. Ya. Apa yang kamu baca 5 pasal sehari-hari, buatlah itu. Maka kamu akan melihat mujizat itu terjadi dalam hidupmu. Tanpa kita melakukan firman itu, kamu mau baca 10 pasal juga kalau tidak dilakukan, nggak akan ada hasilnya. Ya, hanya sekedar membaca. Ya, kata Tuhan Yesus waktu khotbah di atas bukit, yang pernah saya sampaikan, barang siapa yang mendengar firman ini dan melakukannya, ia seperti orang yang mendirikan rumahnya di atas batu karang. Badai apapun yang datang, dia akan tetap kokoh dan tidak akan hancur. Sebaliknya, barang siapa mendengar firman ini tetapi tidak melakukannya, ia seperti orang yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Ketika badai itu datang, maka robohlah rumah itu, hancurlah rumah itu. Firman itu harusnya menjadi benteng, menjadi
kekuatan setiap orang yang membacanya. Tapi pertanyaannya, seperti yang dilakukan Ibu Yesus kepada pelayan-pelayan itu, apapun yang dikatakannya kepadamu, buatlah itu. Coba kita selanjutnya. Apakah pelayan-pelayan itu mendengar apa yang dikatakan oleh Ibu Yesus? Apapun yang dikatakan oleh firman itu, Yesus itu adalah firman, Yesus itu adalah Tuhan. Apapun yang dikatakan oleh firman itu, lakukan itu. Dan kamu akan melihat mujizat terjadi dalam hidupmu. Ya. Yang tidak mungkin menjadi mungkin. Nah, coba kita lihat di sini. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Berarti ada berapa? 6 kan? Berarti isinya nggak banyak kan? Yesus berkata, ini. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu. Tadi di ayat 5 dikatakan, Ibu Yesus katakan, apapun kepada pelayan itu, apapun yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, ayat 7, isilah tempayan-tempayan itu dengan penuh air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Mereka lakukan nggak apa yang diperintahkan Yesus? Melakukan atau tidak? Melakukan. Buktinya mana? Mereka pun mengisi sampai. Iya, mereka pun mengisi sampai penuh seperti yang Yesus perintahkan. Coba Yesus katakan, Yesus berkata kepada pelayan, isilah tempayan-tempayan itu dengan penuh. Apa yang dilakukan oleh pelayan? Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Yesus perintahkan sampai penuh, pelayan-pelayan melakukan sampai penuh. Sama enggak perintahnya? Perintah dan yang dilakukan. Ya, yang diperintahkan yang dilakukan sama enggak? Sama. Pulang jam 6. Pulangnya jam 7. Sama enggak? Tidak. Yang terjadi apa? Kamu dimarah? Bukannya mujizat yang didapat. Tapi dimarahi kan? Sama juga kalau firman Tuhan. Firman Tuhan katakan jangan berzina, jangan membunuh, jangan hormatilah ayah dan ibu. Ya. Firman Tuhan katakan seperti itu. Kalau kamu lakukan itu, apa yang terjadi dalam hidupmu? Kamu menghormati orang tua, firman Tuhan katakan umurmu jadi panjang. Hidupmu penuh dengan damai sejahtera. Lakukan saja itu, sederhana kan? Ya kan? Nah. Kuduskanlah hari Sabat. Apalagi jangan ada padamu Allah lain. Tadi perintah Yesus katakan isilah tempayan itu sampai penuh. Murid-muridnya nggak isi sampai setengah. Apa pelayan-pelayan itu nggak ngisi sampai setengah kan? Seperti yang diperintahkan Tuhan, penuh. Ya, sederhana sebenarnya hidup ini kan. Ya. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi air anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepada mereka, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Coba ya, kalau di pesta itu nggak mungkin orang keluarkan yang baik, yang jelek dulu kan? Benar nggak? Kalau ada tamu kita, misalnya kita undang orang tamu, kita potong ayam, apakah kita keluarkan kakinya sama kepalanya? Hah? Pernah kita ngundang tamu gitu, kita potong ayam, yang kita suguhkan dahulu itu kepala sama kaki sama sayap. Pernah nggak? Pasti yang terbaik dulu. Nanti kalau ini baru yang belakangan. Ya. Sama di pesta ini. Ya. Orang bilang, kenapa kok yang jelek dulu yang disajikan, kenapa yang baik yang di belakang? Padahal yang mereka tidak tahu kalau acara perkawinan di Kana itu kekurangan anggur, air anggur. Ya. Apa yang Yesus buat
selalu yang terbaik. Selalu yang terbaik. Ya, walaupun menurut kita itu tidak baik, tapi apapun yang Tuhan lakukan dalam hidup saudara dan saya itu adalah yang terbaik. Ya. Pesan firman Tuhan, lakukan saja apa yang Tuhan katakan. Kalau kamu lakukan yang tadinya biasa-biasa menjadi luar biasa. Yang tadinya tidak berarti menjadi sangat berarti. Coba tadi air yang hanya dipakai untuk cuci kaki jadi minuman yang dipuji-puji yang terbaik. Coba. Kenapa simpan yang baiknya? Kenapa enggak dahulu? Ya. Coba bayangkan. Air cucian kaki yang tidak ada artinya hanya untuk nyuci kaki, tapi bisa menjadi minuman yang dikatakan apa? Yang terbaik. Ya. Ya, engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Coba lihat ya. Hidup kita yang tadinya tidak berarti, ketika firman masuk dalam hidup kita, mengubahkan kita menjadi orang yang luar biasa. Ya, hanya firman yang bisa mengubahkan. Sering katakan hanya firman yang bisa mengubahkan. Ya, kamu pegang itu ya. Ikuti saja apa yang Tuhan katakan. Ikuti saja apa yang firman katakan. Sesuatu yang luar biasa terjadi dalam hidupmu. Tadi air yang biasa dipakai cuci kaki. Kenapa bisa jadi berubah jadi anggur yang baik? Lebih baik dari anggur sebelumnya. Kenapa bisa berubah? Kenapa jadi lebih baik? Siapa yang membuat lebih baik? Ya, firman tadi. Tuhan Yesus yang membuat baik. Ya, hidup kita, segala sesuatu hidup kita yang tidak baik bisa menjadi baik, yang tidak berarti bisa menjadi sangat berarti. Ya. Air untuk cuci kaki bisa jadi anggur. Gimana ceritanya? Ya kan? Kalau tanpa Tuhan itu yang membuat itu tidak mungkin bisa terjadi seperti itu. Preman jadi pendeta kan tidak mungkin. Pencuri bisa masuk sekolah Alkitab, kayaknya logika manusia. Tapi kalau Tuhan yang membuat itu dan mau taat, mau dengar apa yang seperti firman Tuhan katakan, yang tidak berarti akan menjadi berarti. Hidup kita yang tidak berarti menjadi akan berarti. Ya. Jangan kita, ya saya bilang kebiasaan nanti. Jangan ribut, malah kita tambah ribut. Nah berarti tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan. Ini contoh kecil, apalagi kalau firman Tuhan. Mau berkali-kali juga firman Tuhan ngomong, kalau kita tidak respon, tidak lakukan, ya tetap menjadi air biasa kan. Coba pelayan-pelayan itu disuruh isi penuh, dia isi setengah. Bisa jadi ini? Kemungkinan nggak akan jadi. Ya. Tapi dia taat mengikuti seperti apa yang firman Tuhan katakan. Sederhana. Nah, kamu taat sama orang tuamu saja, pasti orang tuamu bangga. Orang tuamu akan senang. Apalagi Tuhan. Ya. Tuhan sumber segalanya, pemilik segalanya. Apa yang kamu perlukan? Ya kan? Kasih Tuhan kasih. Ya. Entah caranya gimana, nggak usah dipikirin. Ya cara Tuhan. Sekarang kita udah tahu firman itu yang akan mengubahkan. Ya.